gara-gara aku update gitu banyak banget Nah, yang nyalon. Nah, iya. Nggak, yang maksud itu temen yang biasa, temen yang kenal aja, ngerti nggak sih? Temen-temen kok jadi ngechatnya jadi aneh, kayak misalkan dia ngirimin gambar anak kecil, lucu ya anaknya, kalau kamu jadi ibunya tuh lucu banget kalau kamu nikah sama aku, gitu-gitu. Puasa di tengah pandemi corona mungkin gimana sejauh ini nih? Kan kemarin pas corona juga nggak kemana-mana, yang ditambah bulan puasa tambah kemana-mana, jadi aku tuh ada kerjaan yang live streaming nggak pakai hijab kan, terus aku tiba-tiba di di pas bulan puasa nggak tahu ya, pengen aja gitu dari hati, pengen lebih khusyuk ibadah puasanya, terus aku pakai hijab. Nah jadi si kerjaan yang live streaming tuh jadi cancel dulu. Jadi cancel gara-gara Dinar ya udah kalau berhijab gitu kan, terus jadi akunya sama sekali nggak ada kerjaan sama sekali, jadi paling endorse juga menurun, nggak kayak biasanya. Cuman kan ya udahlah, itu konsekuensi aku pengen di bulan puasa ini pengen lebih fokus ibadahnya gitu. Ya semoga berkah itu habis ini. Kemarin banyak menuai pujian juga teh pas pakai hijab nih, viral juga di sosmed, banyak yang suka gitu, pakai positif tanggapan. Yang suka, jadi yang ngehujatnya dikit banget, maksudnya nggak hampir sama sekali nggak ada. Jadi mereka setuju banget Dinar pakai hijab, terus kan Dinar harus update status pengen dinikahin kan, terus orang-orang kayak iya emang pada setuju gitu ya. Kalau responnya baik ya siapa tahu kedepannya Dinar abis bulan puasa pun misalkan tetap pakai hijab, ya alhamdulillah gitu ya, mohon doanya aja gitu. Tapi emang niat udah ada teh buat pakai hijab. Kalau pakai hijab niat ada, cuman kan bajunya masih rock and roll itu, masih pakai celana, masih ini. Soalnya aku tuh kesempet kan kemarin tuh mau kayak belanja gamis kayak gitu, tapi kan mallnya tutup, jadi aku bingung. Kalau ada yang lamar mau, nah itu gimana sih mungkin jadi? Gara-gara aku update gitu banyak banget yang nyalon. Nah, iya. Nggak, yang maksud itu temen yang biasa, temen yang kenal aja, ngerti nggak sih? Temen-temen kok jadi ngechatnya jadi aneh, kayak misalkan dia ngirimin gambar anak kecil, lucu ya anaknya, kalau kamu jadi ibunya tuh lucu banget kalau kamu nikah sama aku, gitu-gitu. Jadi pada digombalin lah, kamu kan temen aku gitu. jadi enggak lah, kalau misalkan aku nyari jodoh juga enggak temen aku juga, maunya sih yang lain gitu loh. Kalau temen kan nggak ada rasa sama sekali gitu, maksudnya nggak ada rasa suka buat jadi calon suami atau jadi pacar. Jadi aku tuh di pandemi corona terus bulan puasa kan sendirian terus, jadi aku merasa kesepian, ngerti nggak sih? Kayak apa aku nikah aja apa ya gitu. Kalau dulu tuh sempat kayak ada yang lamar gitu ke orang tua, cuman masih ditolak karena aku merasa masih pengen berkarir, terus masih itu banyak kerjaan juga kan, dulu masih kayak tur sana tur sini, jadi nggak kepikiran ngapain nikah gitu, aku bisa cari uang sendiri. Tapi ternyata kalau sekarang uang itu menipis sendiri karena kan gak ada kerjaan, jadi kan itu kebutuhan terus gitu, terus berkurang kan gara-gara belanja ini itu gitu ya. Kalau ada yang mau sih pengennya menikah gitu, tapi yang nggak langsung diseleksi dari sosial media langsung aku dapet kamu aja deh yang jadi jodoh, enggak lah, pengen ketemu dulu, pengen tahu dulu gitu. Tadi temen-temen ada, terus yang kayak teman-teman baru ada, dari kalangan penjabat juga ada yang ngechat gitu, yang kayak duda gitu banyak yang ngechat. Cuman kan ya udah deh, lihat nanti aja gitu, lihat keseriusan mereka tuh kayak gimana. Sampai ada yang ngirimin kado gitu-gitu sih gitu, ada yang mau transfer gitu-gitu. Cuman aku kayak waduh jangan dulu, takut kan kalau udah misalkan kalau akunya udah ada yang misalkan ada salah satu cowok yang suka transferin aku, otomatis akunya merasa bertanggung jawab buat kayak harus berkomunikasi sama dia dulu gitu. Tapi akunya pengen dari hati gitu, pengen beneran suka gitu sama dianya, bukan karena materi, bukan karena uang gitu. Tapi yang ngajak ketemuan udah ada semenjak bikin status kemarin? Ada banyak. Ya udah teteh, gimana kalau kan suka pada manggil teteh gitu, gimana teteh kalau nanti lebaran nanti ke rumah bapak ya gitu. Cuman aku ya lihat nanti aja deh. Ya pokoknya doain semoga dapet jodohnya gitu. Buat pemirsa di rumah ya yang jomblo boleh daftar. Tapi umurnya jangan yang muda-muda, jadi sempet nih ada nih ya
nggak tahu di anak orang kaya gitu tapi umurnya tuh di bawah aku banget, terus dia ngejar-ngejar. Jangan Asih, kamu masih aku harus manggil kakak, nggak bisa, sampai sempet dia nangis-nangis gitu kayak teleponin asisten aku. Jadi dia itu lihat aku, katanya udah pernah lihat di YouTube gitu-gitu, terus lihat aku di live streaming. Yang dicari seperti apa sih kalau pendampingnya, pengennya kayak gimana? Kriteria yang dicari ya pokoknya orangnya soleh dan bisa memimpin aku ke yang lebih baik lagi gitu. Maksudnya tuh kan aku tuh dulunya agak bandel gitu, pengennya itu di dituntun ke jalan yang lebih baik lagi, misalkan dari segi agamanya itu lebih religi lagi gitu, karena kan bapak maunya sebenarnya kalau orang tua maunya ustadz, tapi kalau nggak dapet juga ya minimal dianya nggak bandel gitu. Orang tua udah lihat ya yang pakai penampilan hijab sekarang nih? Udah pernah, kemarin sempet video call, terus dia sempet seneng juga, katanya alhamdulillah ya teteh udah mau pakai hijab gitu. Kata bapak ya kalau bisa dilanjutkan aja, coba deh teteh itu sekarang kan lagi bulan suci Ramadan, nah teteh itu coba difokusin aja ibadahnya gimana ke depannya. Pokoknya kalau bapak itu doa teteh pengennya pakai hijab terus. Kalau buat model hijab kan banyak teh. Sukanya model gini atau mungkin ada lagi sih? Aku sukanya pasmina. Pasmina. Jadi pasmina yang panjang itu, jadi kan bisa aku lilitin ke sini gitu-gitu. Cuman kemarin tuh kan aku sempet kayak mau cari beli hijab yang baru gitu, karena stoknya kan udah aku pakai terus kan, pakai foto-foto sosial media juga. Tujuannya sih bukan buat pamer ya di sosial media, aku foto tuh ya biar orang-orang nggak terganggu aja. Kalau aku lebih tertutup kan orang-orang juga jadi nggak ada image seksi, jadi orang-orang juga pas bulan puasa nggak mengganggu mereka gitu kan. Pas lihat kalau tiba-tiba aku berfoto seksi pas bulan puasa kan nggak enak juga. Kerjaan yang harus aku selesaikan, ada yang brand ambassador, ada yang endorse gitu, jadi aku ya udahlah di Jakarta dulu gitu. Jadi ini konsekuensinya, andai kata coronanya sampai lama gitu, sampai habis lebaran masih ada, ya konsekuensinya aku nggak bisa ketemu keluarga, itu bakalan sedih banget sih. Karena belum pernah, aku selalu awal puasa sama lebaran tuh pasti pulang ke rumah. Cuman kalau sekarang mungkin ya kita lihat aja ya, kita berdoa. Pokoknya buat pemirsa di rumah, kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini atau corona segera hilang dari negara kita, dan kita semoga pas lebaran tuh kita bisa pulang kampung ketemu orang tua, amin. Berarti selama ini masih video callan aja teh sama orang tua? Sama orang tua semalam teleponan gitu. Kadang-kadang kan di kampung sinyalnya jelek ya, cuma teleponan. Kadang-kadang kalau sinyalnya bagus baru itu video call. Ya, oke. Tapi tradisi apa sih teh ketika mudik di kampung, mungkin lebaran seperti apa sih? Tradisinya tuh jadi orang-orang sekampung tuh datang ke rumah, karena kan sholat Idul Fitrinya tuh di masjid bapak. Jadi nanti itu semua orang kalau habis sholat id itu ke rumah dulu, kayak salaman keliling gitu. Jadi aku tuh sama adik aku jadi udah berdiri aja siapin makanan, berdiri, nanti jemaah tuh pada datang ke rumah tuh salaman semua. Itu yang aku kangenin, karena kan bapak di sana maksudnya tuh orang ya pak ustadznya gitu, jadi orang-orang pada datang ke rumah semua.